Selamat datang teman-teman di mata kuliah metodologi penelitian online gitu ya. Jadi saya sengaja bikin video karena saya bukan penggemar diskusi online lewat chatting gitu, capek-capekin tangan aja. Jadi mending saya bikin video, diupload ke YouTube dan nanti teman-teman tinggal lihat, nanti kalau ada pertanyaan baru kita diskusikan gitu ya. Nah, jadi untuk materi dalam video pertama kita itu saya akan bahas mengenai overview metode penelitian. Ya, itu materi pertama. Saya sudah ngasih file PowerPoint-nya di grup WhatsApp. Ini teman-teman dicek lagi. Tapi saya nggak akan bahas semuanya. Saya hanya akan bahas beberapa saja yang istilah yang penting-penting saja. Jadi nggak semuanya saya akan bahas. Di sini saya sudah print atau cetak PPT-nya, materinya. Jadi nanti teman-teman sambil lihat video ini mungkin sambil dilihat materi yang kemarin. Ya, kita langsung saja di materinya adalah overview metode penelitian. Pertanyaan yang paling penting, pertanyaan yang utama dalam mata kuliah metode penelitian, yaitu kenapa sih kita harus melakukan penelitian? Kenapa enggak teman-teman nanti semester 5 lulus langsung gitu ya, tanpa harus melalui laporan LTA gitu. Kenapa sih harus melalui LTA yang erat kaitannya dengan penelitian? Yang pertama alasannya adalah bisa dilihat di PowerPoint-nya adalah yang pertama, manusia memiliki sifat dasar untuk mencari kebenaran. Kita manusia, khususnya manusia yang berpendidikan, ketika melihat suatu fenomena-fenomena yang muncul gitu kan, fenomena-fenomena yang muncul di perekonomian, di negara Indonesia, di dunia, itu kita pasti selalu bertanya-tanya, kenapa sih begini, kenapa sih begitu gitu kan ya. Kita ingin mencari suatu jawaban atas fenomena yang ada. Nah, itu adalah sifat dasar manusia. Kenapa penelitian itu dilakukan? Yang kedua adalah terjadinya proses sekularisasi alam. Maksudnya apa? Sekularisasi alam itu adalah perkembangan alam, yaitu bumi yang kita tempati saat ini. Dari dulu zaman dahulu kala sampai sekarang, era revolusi 4.0 atau bentar lagi itu 5.0, itu bumi mengalami perubahan yang luar biasa, sehingga penelitian harus dilakukan demi perkembangan ilmu sains. Yang ketiga adalah banyaknya cara yang dilakukan untuk mencari kebenaran. Jadi cara mencari kebenaran tidak hanya melalui penelitian, macam-macam. Nanti ada di slide berikutnya. Yang perlu saya tekankan di sini, yang namanya kebenaran di sini adalah bukan kebenaran yang bersifat religius gitu kan, bukan sesuatu yang baik atau dosa, enggak, bukan. Kebenaran maksud di sini adalah fakta ilmiah ya. Jadi misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah kebenaran yang didasarkan oleh fakta ilmiah ya. Nah kemudian next mungkin saya akan langsung lanjut di jenis penelitian ya. Jenis penelitian pada dasarnya untuk laporan tugas akhir yang akan nanti teman-teman tempuh di semester depan gitu kan ya, jenis penelitian itu ada 2 untuk yang LTA loh ya. Jadi sebenarnya banyak, tapi untuk LTA itu 2. Yang pertama adalah deskriptif atau terapan, yang kedua adalah empiris ya. Bedanya apa? Penelitian deskriptif atau penelitian terapan adalah penelitian yang rumusan masalahnya didasarkan pada fenomena. Maksudnya apa fenomena? Fenomena-fenomena yang terjadi di bisnis. Contohnya seperti ini. Ini contoh aja ya. Ketika pendapatan naik, maka laba pasti seharusnya ikut naik. Itu kan fakta ya. Nah, tapi suatu ketika misal
ketika pendapatan naik, kok pertumbuhan labanya malah turun. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda dengan seharusnya. Apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi sebenarnya, ya, itu namanya fenomena. Itu adalah penelitian terapan. Dan penelitian terapan tujuannya itu bukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi lebih ke pemecahan masalah pada subjek yang diteliti. Ya, misalnya teman-teman tadi fenomenanya tadi yang pendapatan tinggi tapi pertumbuhan labanya turun, itu misalnya terjadi di PT ABC. Ya sudah, berarti hasil penelitian nanti akan bermanfaat untuk PT ABC. Tapi misalnya PT yang lain ya tidak, ya, nggak bisa digeneralisasi. Nah, yang kedua adalah penelitian empiris. Ya, penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan pada yang namanya research gap atau senjangan hasil penelitian atau ketidakkonsistenan hasil penelitian. Ya. Jadi misalnya penelitian si A menunjukkan hasil seperti ini, penelitian si B ya dengan penelitian yang sama dengan si A, tapi kok hasilnya berbeda gitu kan ya. Misalnya menguji pengaruh pendapatan ke laba gitu. Pendapatan ke laba. Si A menemukan hasil berpengaruh, si B menemukan hasil tidak berpengaruh gitu. Itu kan adalah dua hasil yang berbeda dari satu penelitian yang sama. Itu namanya adalah research gap. Gitu. Penelitian empiris karena dia didasarkan oleh research gap, maka hasil dari penelitian itu nanti akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan yang penelitian terapan gitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir yang akan saya bahas ya, di sini adalah ada jenis data ya. Jadi data penelitian itu ada yang kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu adalah data yang bukan angka, kuantitatif itu adalah yang angka gitu. Sudah jelas ya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, data kualitatif itu dia terdiri dari dua jenis. Bisa teman-teman lihat di PowerPoint, ada data nominal dan ada data ordinal. Saya baca ya pengertiannya. Kalau untuk data nominal adalah data yang hanya dapat digolongkan ke dalam dua kategori, di mana masing-masing kategori mempunyai derajat yang sama. Ya, jadi data nominal itu adalah data yang hanya dapat dibagi menjadi dua kategori A dan B, yang mana kedua kategori tadi itu mempunyai derajat yang sama. Contohnya apa? Misalnya adalah data mengenai jenis kelamin. Jenis kelamin ada berapa? Ada dua. Kalau nggak cowok, ya cewek gitu kan ya. Nggak ada yang tengah-tengah gitu. Jadi hanya membagi menjadi dua, cowok, cewek, perempuan, laki-laki. Ya. Dan derajat antara kedua data ini sama. Gitu. Kemudian ada data ordinal. Ya. Data ordinal mirip seperti data nominal. Dia mengkategorikan data ke dalam dua kategori atau beberapa kategori. Akan tetapi tiap kategori itu memiliki derajat yang berbeda, atau di sini ada perankingan. Misalnya adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu data dibagi menjadi kategori, misalnya SD, SMP, SMA, S1 dan lain sebagainya. Ya. Yang mana setiap kategori memiliki derajat yang berbeda atau ranking gitu istilahnya. SMP itu lebih tinggi dari SD, SMA lebih tinggi dari SMP. SMA belum bisa dikatakan SMA kalau belum melalui SD dan SMP gitu ya. Itu namanya data ordinal. Kemudian ini agak cepet aja karena videonya tinggal tersisa sebentar lagi, habis HP saya mati. Yang berikutnya adalah data kuantitatif. Ya, data kuantitatif itu ada dibagi menjadi dua, data interval dan data rasio. Ini data keuangan biasanya. Data interval saya baca yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Ya, data interval mirip dengan data rasio, bedanya adalah
kalau data interval, angka 0 dalam data interval itu memiliki arti. Ya, misalnya apa? Misalnya adalah suhu ruangan 0 derajat Celcius. Ada nggak sih 0? Angka 0 itu mutlak nggak sih? Ada nggak sih? Ada kan ya 0 derajat Celcius. Tetapi berbeda dengan misalnya data keuangan 0 rupiah gitu. 0 rupiah artinya apa? Artinya nggak punya uang gitu. Tapi kalau misalnya 0 derajat Celcius, data interval 0 derajat Celcius itu ada artinya. Artinya di atas -1 dan di bawah 1 derajat Celcius. Ya, tapi kalau misalnya data rasio atau misalnya umurnya berapa, 0 tahun gitu, itu kan enggak gitu kan. Jadi kira-kira itu perbedaan antara interval dan rasio. Kira-kira itu aja yang mau saya sampaikan untuk materi yang pertama. Nanti untuk materi berikutnya kita pakai video lagi dan tugas teman-teman ya, ada tugas. Silakan teman-teman buka artikel, buka jurnal gitu. Kan kemarin sudah ada tugas bikin jurnal. Buka jurnal, lalu teman-teman tentukan satu judul ya, terkait akuntansi yang akan nanti teman-teman gunakan untuk mini riset ya. Jadi nanti UAS dan UTS kita akan berbentuk mini riset. Teman-teman akan bikin proposal penelitian gitu. Atau nanti proposal penelitiannya bisa digunakan untuk LTR yang sebenarnya gitu ya. Jadi silakan cari judul, nggak boleh sama antara satu orang dengan yang lain gitu ya. Kalau misalnya sudah dapat judulnya, itu silakan japri ke saya, konfirmasi apakah judul ini bisa digunakan atau enggak gitu. Oke, kalau misalnya lagi nanti kalau ada pertanyaan silakan japri aja. Kalau nggak males pasti saya bales. Sekian dulu untuk video yang pertama. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Selamat siang.